sudah merencanakan tanggal 11 datang ke sini dan disumpah tanggal 12. Itu kita sudah berkomunikasi dengan instansi, harusnya itu harus hari libur. Hari libur, tetapi ada pemahaman dan pengertian dari instansi terkait mau membuka kantornya untuk kegiatan ini. Kita masih nunggu juga Nathan yang umurnya 21, siapa tahu bisa masuk ke U23, tapi Tom Hay sama Poramangun untuk kualifikasi Piala Dunia kalau bisa ikut bermain di bulan Maret, kalau bisa. Ya, kejutan benar-benar tak terduga tentang apa yang dilakukan PSSI dan Sintayong. Tentu kabar baik timnas ini menjadi mimpi buruk Vietnam dan pelatih Philippe Troussier. Siapa sangka PSSI resmi mengumumkan 28 pemain timnas Indonesia untuk lawan Vietnam. Melalui laman resmi PSSI, timnas Indonesia mengumumkan 28 nama yang dipanggil untuk 2 kali lawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. 13 diantaranya merupakan pemain abroad yang berkiprah di luar negeri. Dan juga sebagian besar pemain yang dipanggil merupakan skuad Piala Asia 2023 lalu. Ya, namun dari daftar tersebut ada 3 nama baru yang membuat Vietnam panas dingin. Dia adalah Tom Haye, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun. 3 pemain ini secara resmi dipanggil Sintayong untuk memperkuat Indonesia. Ya, tak cuma itu, si kembar Jakob dan Jance juga mendapat panggilan untuk membela tim nasional Indonesia. Ya, sayangnya Pais masih terkendala administrasi karena sebelumnya pernah memperkuat Belanda U21. Sementara untuk kiper Hernando Ari absen karena cedera. Ya, namun dibalik itu, tentu saja jutaan supporter Indonesia sempat meragukan Tom Haye CS tampil melawan Vietnam. Namun kabar tak terduga melihat mereka ada di daftar pemanggilan pemain timnas Indonesia. Kerja PSSI di bawah naungan Erick Thohir memang luar biasa. Mereka tidak gembar-gembor, namun menyelesaikannya dengan secara senyap. Hari ini kita akan menyaksikan debut paling dinantikan dan debut paling mengerikan bagi timnas Vietnam. 3 pemain ini akan menjadi masalah besar bagi Philippe Troussier. Banyak jutaan fans Indonesia optimis bahwa Swan Sintayong mampu menembus Piala Dunia di era saat ini. Itu ada 4 pemain yang mendapat panggilan timnas Indonesia untuk pertama kalinya, yakni Jai Ijes Venezia, Tom Haye Hirinpin, Ragnar Oratmangun Fortuna Sitar, dan Nathan Joaon SC Hirinpin. Dan namun, hanya Jai Ijes yang sudah mengantongi paspor Indonesia. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dijadwalkan sumpah WNI pada 12 Maret 2024. Setelah dirapatkan bersama DPR RI pada hari kemarin, Kamis 7 Maret 2024. Para pemain ini rencananya akan berkumpul di Jakarta pada 17 Maret mendatang. Ya, tentu sangat menarik dinantikan debut mereka, dan kita juga jangan lupa ucapkan terima kasih kepada PSSI yang sedang kebut proses 3 pemain keturunan tersebut. Tentu 280 juta fans Indonesia akan menantikan debut paling spektakuler yang pernah ada dalam sejarah timnas Indonesia. Ya, di balik itu, kabar gembira datang dari pemain timnas Indonesia Justin Hubner. Bek berusia 20 tahun itu dipastikan promosi dari tim U21 menuju ke tim utama Wolves di Premier League. Justin Hubner tidak masuk skuad Wolves U21 pada laga terakhirnya di Premier League 2. Ada hal besar yang terjadi di balik situasi itu. Ternyata, Hubner baru saja mendapat promosi dari pemain U21 ke tim utama Wolves. Ya, hal itu bisa diketahui dari keterangan di situs resmi Premier League. Ada nama Hubner dalam daftar pemain Wolves yang bisa dimainkan untuk laga pekan ke-28 lawan Fulham akhir pekan nanti. Pada laga tersebut, ada informasi bahwa Hubner akan memakai nomor punggung 67. Pemain berusia 20 tahun itu dijelaskan berasal dari Indonesia. Hanya saja, belum ada logo bendera Indonesia pada laman tersebut. Tentu, ini menjadi rekor dalam sejarah timnas Indonesia, di mana Indonesia memiliki pemain Liga Inggris kasta tertinggi di Premier League. Pemilihan pemain keturunan yang dilakukan Sintayong benar-benar tidak main-main. Sintayong tahu mana pemain keturunan yang berkualitas tinggi. We like all the same tracks, listen
so black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. Ya, berita selanjutnya datang dari Saine Patinama, di mana Indonesia berpotensi tak diperkuat Saine Patinama di laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Menurut laporan dari akun Instagram Football Indonesia, Saine absen karena tengah mengalami cedera. Diketahui, Saine sudah cedera sejak Senin lalu dan sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan. Ya, tentu harapannya adalah Saine bisa dengan cepat sembuh dan fit kembali, sebab saat ini baik AS Epen dan Timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut. Ya, tinggal menghitung hari Timnas Indonesia akan menjamu rival abadi mereka, yaitu Timnas Vietnam. Laga bergengsi tersebut bakal tersaji di laga resmi, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dipastikan para pemain Vietnam bakal merinding melihat gemuruhnya yel-yel supporter Timnas Indonesia. Diprediksi, ribuan penonton yang merupakan pendukung Merah Putih bakal memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Supporter Garuda bakal mendukung penuh tim kesayangannya, di mana Indonesia akan bentrok dengan musuh rival abadi sepanjang masa. Ya, beginilah suara bergemuruhnya ketika ribuan supporter Indonesia membuat sang lawan panas dingin. Ya, laga Indonesia versus Vietnam dipastikan bakal dipadati 77.000 supporter Indonesia. Mereka siap menjadi saksi kemenangan Indonesia di kandang sendiri. Dengan demikian, maka Timnas Indonesia dipastikan kembali mendapatkan dukungan maksimal dari para supporter. Stadion GBK bakal bergemuruh layaknya beban mental bagi para pemain Vietnam. Dalam laga nanti, jadwal pertandingan Indonesia versus Vietnam pada matchday keempat grup F bakal digelar tanggal 21 Maret 2024. Laga Indonesia versus Vietnam akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno mulai pukul 20.30 malam WIB. Jadi, jangan lupa catat tanggal dan waktunya agar kalian tidak ketinggalan laga paling bergengsi tersebut. Ya, di balik itu, Indonesia saat ini menjadi juru kunci klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino dan kolega baru meraih 1 poin dari 2 laga yang dimainkan. Sementara Vietnam berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 3 poin dari 2 laga yang dimainkan. Vietnam kalah dari Irak dan menang saat berjumpa Filipina. Ya, pada pertemuan terakhir dengan Vietnam, Indonesia meraih kemenangan 1-0. Pertemuan itu terjadi pada laga fase grup Piala Asia 2023. Pasukan Sintayong menang lewat eksekusi penalti Asnawi Mangku Alam. Tentu di balik itu, duel lawan Vietnam punya arti penting bagi Indonesia. Sebab, ada kemungkinan laga ini bakal menjadi kesempatan terakhir Sintayong melatih timnas Indonesia pada level senior. Kok bisa begitu? Ya, karena sampai saat ini, kontrak Sintayong sebagai pelatih Indonesia belum diperbarui. Kontrak Sintayong akan berakhir pada Juni 2024. Jika tak diperpanjang, mungkin ini akan jadi momen terakhir Sintayong melatih timnas senior. Jadi, penting bagi sang pelatih untuk memberikan kemenangan atas Vietnam. Ya, kemenangan atas Vietnam juga punya arti yang penting, karena Indonesia akan menjaga peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga nanti, mari kita merahkan Stadion GBK. Pastikan kalian menjadi saksi atas kemenangan timnas Indonesia.
Tak cuma itu, yang kita tungguin adalah striker lokal yang akan dibawa Sintayong untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam. Akankah ada kejutan atau pemain-pemain itu saja yang akan kerap dipercaya Sintayong?